mewawancarai kepala sekolah di mana saya bekerja. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu? Boleh. Selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah, apakah pernah Ibu menghadapi suatu kasus atau masalah di sekolah ini? Terus bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Masalahnya masalah operator sekolah yang mengundurkan diri karena anaknya nggak ada yang menjaga dan masalah kecil. Kalau dilema etika itu kasusnya yang mana kita dihadapkan dengan dua pilihan, yang satu benar dan yang satunya juga benar. Ya, artinya lah memilih, ya kan? Rujukan moral itu kasus yang satu bernilai benar dan yang satu lainnya bernilai salah. Terus Bu, kira-kira langkah apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Langkah yang pertama, mengidentifikasi dulu permasalahan tersebut. Langkah yang keduanya, mencari beberapa solusi dan dipilih satu solusi yang terbaik buat yang punya masalah dan terbaik bagi sekolah. Jadi sekarang udah adakah pengganti operator itu, Bu? Susah mencari operator untuk menggantinya, tapi Ibu masih mencari juga. Apakah itu menjadi suatu tantangan dalam permasalahan ini bagi Ibu? Ya, sebenarnya kalau diceritakan tantangan, ya tidak seperti tantangan, tapi kan setiap sekolah itu harus ada operatornya. Mengapakan ini ya Bu ya, administrasi sekolah semuanya Bu ya? Iya, Terus Bu, adakah jadwal Bu Ibu menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ini? jadwalnya tidak ada, tapi ada evaluasi yang itu aja. Kemudian Bu, kira-kira apakah ada seseorang yang membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus ini Bu? Misalnya yang tentang operator yang belum dapat ini Bu. Karena setiap masalah harus diperhatikan, jangan terbawa emosi dalam penyelesaiannya. Jadi saya sebagai kepala sekolah tetap mencari informasi dari kami supaya kalau ada yang memang ingin menjadi operator sekolah boleh datang ke sekolah. Jadi Ibu, apalah kesimpulan yang dari pembicaraan kita tadi ini yang Ibu ambil? Ya, kesimpulannya ya tadi ya dimana satu sekolah itu sedang mencari operator ya, dan di situ tadi ada dilema etikanya dan juga ada rujukan moralnya. Jadi menjadi dilema etika lah ini Ya. karena operator belum apa nih ya Bu ya? Bukan juga belum dijumpai juga. Jadi setelah mendapatkan operator ini apakah sesuai dengan yang Ibu harapkan begitu? Mana maksudnya yang setelah dapat ini apakah? Ya, sebenarnya kalau operator itu asalkan yang baru ini mau belajar ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah dan dia memang ingin bekerja sebagai operator. Terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya wawancara yang sebentar ini Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Begini Pak, saya mendapat tugas dari calon guru penggerak mewawancarai kepala sekolah. Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh, silakan. Selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah,
Apakah pernah Bapak ini menghadapi suatu kasus atau masalah? Terus bagaimana Bapak cara mengambil keputusan terhadap masalah tersebut? Pernah, kalau saya mengambil keputusan itu biasanya saya lihat siapa yang terlibat juga, kemudian fakta-fakta yang ada, kemudian siapa-siapa yang bertentangan, nilai-nilai apa yang diperdebatkan, nilai-nilai apa yang dipertentangkan, kemudian ada ranah hukumnya enggak, ada hubungan dengan hukum enggak, dan sebagainya. Banyak faktor sih, Bu. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Setelah dibahas begitu, biasanya saya mengidentifikasinya apakah ini benar, apakah ini salah, apakah dua-duanya benar, apakah dua-duanya salah, seperti itu. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan satu lagi sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ada contohnya di sekolah saya, yaitu dapur operator tidak bisa hadir cepat, jadi dia hanya bisa hadir di atas jam 9 pagi karena ada urusan keluarga setiap pagi. Itu saya mengambil keputusannya itu berdasarkan hasil kesepakatan bersama kami antara saya dengan si operator, dan juga diperhatikan, disaksikan oleh guru-guru yang lain gitu. Apakah langkah-langkah yang Bapak lakukan dari kasus tersebut? Kalau langkah-langkahnya seperti itu, saya memang analisis, saya baca, saya pahami, dan dia menceritakan semuanya. Saya memahami kondisinya, saya alih sudut pandang, kemudian minta pendapat dari guru-guru yang lain, dan akhirnya ambillah keputusan bahwa memang dia diizinkan untuk hadir jam 9. Adakah tantangan yang Bapak hadapi dalam menghadapi? Pasti ada, Bu. Ya, tantangan itu pasti ada, karena pasti ada 1-2 orang yang walaupun mengatakan sepakat tapi ternyata tidak sepakat. Itu adalah yang menjadikan kasus operator ini sebagai tameng bagi dia kalau misalnya dia terlambat gitu. Terus Pak, ada jadwal untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Kalau jadwal menyelesaikan masalah itu tidak ada ya saya, karena kalau ada masalah dilihat saja apakah harus diselesaikan atau bisa ditunggu. Kalau harus ya langsung diselesaikan, kalau ditunggu ya kami tunggu dulu untuk dirapatkan bersama. Tapi kalau jadwal evaluasi kami ada, evaluasi dan refleksi kami ada. Itu minimal 1 bulan sekali kami ada evaluasi dan refleksi untuk melihat kinerja belakangan dan melakukan evaluasi serta masalah-masalah yang muncul gitu. Adakah seseorang yang membantu menyelesaikan permasalahan ini Pak? Ada teman-teman kita, teman-teman saya di sekolah, guru-guru, tenaga pendidikan membantu memberi masukan dan ikut berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang ada. Dari semua hal yang kita bicarakan tadi Pak, apa pelajaran yang Bapak ambil dari pengambilan keputusan ini? Dari pengambilan keputusan ini saya paham bahwa setiap keputusan itu tidak akan diterima oleh semua pihak. Pasti ada 1-2 pihak yang cenderung tidak terima walau mungkin tidak ditunjukkan. Dan saya juga paham bahwa situasi permasalahan itu kadang-kadang dia benar, kadang-kadang juga bisa salah, kadang-kadang benar itu ternyata salah, yang salah itu ternyata benar. Jadi konsep sudut pandang kita yang diubah, bagaimana kita memahami situasi itu dengan berbagai sudut pandang begitu. Itu yang selalu saya pelajari dan saya tekankan. Jadi kesimpulannya apa Pak dari yang kasus Bapak Ya, ambil keputusan ini? kesimpulannya memang ada beberapa hal yang tidak tertulis dalam aturan gitu kan, tidak baku, bisa kita ambil, bisa kita simpulkan beberapa, bisa kita belok-belokkan sedikit, hal-hal yang mungkin bisa dimaklumi, itu ada, cenderung bagaimana sudut pandang kita melihatnya. Kadang sesuatu yang benar menurut kita ternyata tidak benar, ataupun yang salah menurut kita itu ternyata tidak salah begitu. Terima kasih ya Pak atas Ya. kesempatannya dan waktunya ya Pak. Ya, terima kasih.